Shalom, perkenalkan nama saya Drisno Tundu. Saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2022. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam entalpi dalam bahan bakar dan teknologi pembakaran. Namun sebelum itu, apa sih itu entalpi? Entalpi di sini adalah kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam, volume, dan tekanan panas dari suatu zat. Satuan SI dari entalpi adalah joule, namun digunakan juga pada satuan Brits, thermal untuk thermal unit dan kalori. Total entalpi tidak dapat diukur langsung. Adapun macam-macam entalpi, yang pertama di sini pembentukan, yang kedua entalpi penguraian, yang ketiga entalpi pembakaran, yang keempat entalpi pelarutan, yang kelima entalpi netralisasi, yang keenam entalpi peleburan, dan yang ketujuh entalpi sublimasi. Entalpi pembentuk adalah perubahan entalpi yang terjadi saat satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Sebagai contohnya di sini, entalpi pembentuk air dalam rumus kimianya H2O adalah energi yang dilepaskan saat 1 mol air terbentuk dari 1 mol hidrogen gas H2 dan setengah mol oksigen gas yaitu O2 dalam keadaan standar. Yang kedua di sini, entalpi penguraian adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Sebagai contohnya, entalpi penguraian air H2O adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan 1 mol air menjadi 1 mol hidrogen gas H2 dan setengah mol oksigen gas O2 dalam keadaan standar. Yang ketiga, entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol senyawa bereaksi dengan oksigen dalam pembakaran sempurna dan menghasilkan produk akhir dalam keadaan standar. Sebagai contohnya, entalpi pembakaran metana atau dalam rumus kimianya CH4 adalah energi yang dilepaskan saat 1 mol metana bereaksi dengan 2 mol oksigen gas dan menghasilkan 1 mol karbon oksida dan 2 mol air H2O dalam keadaan standar. Keempat di sini, entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi yang terjadi saat satu zat dilarutkan dalam pelarutan tertentu. Ini umumnya diukur dalam kilojoule per mol zat terlarut. Sayangnya tidak ada rumusan umum untuk entalpi pelarutan karena nilainya tergantung pada sifat zat terlarut dan pelarutannya. Jadi contoh pembentukannya di sini tidak ada karena tergantung pada sifat-sifat zat terlarut dan pelarutannya. Dan yang kelima di sini adalah entalpi netralisasi. Adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol asam bereaksi sepenuhnya dengan 1 mol basa untuk membentuk 1 mol air dan garam dalam keadaan standar. Sebagai contohnya di sini, entalpi netralisasi reaksi antar asam klorida atau dalam rumus kimia HCl dan natrium hidrogen NaOH adalah energi yang dilepaskan saat 1 mol asam klorida bereaksi dengan 1 mol natrium hidrogen untuk membentuk 1 mol air H2O dan 1 mol natrium klorida NaCl dalam keadaan standar. Entalpi penguapan adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol zat penguapan menjadi gas pada suhu dan tekanan tertentu. Sebagai contohnya, entalpi penguapan air H2O pada
suhu 100 Celcius dalam tekanan 1 atm. 1 atm di sini merupakan tekanan standar. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol air cair menjadi 1 mol uap air pada suhu dan tekanan tersebut. Entalpi peleburan adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol zat padat melebur menjadi 1 mol zat cair pada suhu tertentu. Sebagai contohnya, entalpi peleburan es H2O adalah energi yang dibutuhkan untuk mengubah satuan mol es menjadi satuan mol air pada suhu lelehan esnya, yaitu 0 derajat Celcius pada tekanan atm. Yang kedelapan sekaligus entalpi terakhir adalah entalpi sublimasi. Adalah perubahan entalpi yang terjadi saat 1 mol zat langsung berubah dari fase padat menjadi fase gas tanpa melalui fase cair. Sebagai contohnya, entalpi sublimasi di sini adalah karbon dioksida atau CO2. Energi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol CO2 pada padat menjadi satuan mol CO2 gas pada suhu dan tekanan tertentu tanpa melalui fase cair. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai jenis-jenis entalpi. Sekian dan terima kasih.